Oke, kali ini kita kedatangan servisan lagi, yaitu speaker aktif ya. Infonya dari pelanggan itu mati total setelah diganti baterai, tapi saya nggak tahu tuh, belum saya bongkar juga. Langsung aja kita buka di bagian mesinnya. Nah, setelah saya cek di sini, di saklarnya itu sudah terpotong, tapi di kabel powernya itu terjumper ya. Nanti kita akan cek, kita akan bawa ke markas besar punya saya. Oke, setelah kita amati bersama, di sini saya melakukan pengecek visual dulu. Mungkin ada yang lepas. Di sini inputannya ada dua ya, 12 volt, dan dari baterainya itu sendiri ada port chargernya, dan juga untuk sound atau apa namanya mic juga ada. Yang pertama kita lakukan adalah pengetesan output dari si baterai. Di sini mungkin saya cek dulu tegangan baterainya, terukur sekitar 7,6 volt menggunakan baterai 2 piece tipe 1860. Dan benar juga yang tadi kita lihat di awal itu ada kabel yang terjumper. Jadi mungkin ini awalnya saklarnya itu rusak, tapi yang punya ini jumpernya itu salah. Jadi ada dua inputan, yaitu power 12 volt dan 7,6 volt. Ini dianya jumpernya ini salah nih, intinya di situ aja sih kayaknya. Coba kita analisa dulu, kita jumper sesuai dengan urutannya ya. Di sini saya jumper yang 7,6 volt dulu, inputan dari baterai. Kita coba nyalakan. Ya, saya juga salah sih, harusnya nggak usah pencet. Nah, di sini sudah ada indikasi nyala. Dan tombol-tombolnya juga sudah normal, jadi memang sebenarnya nggak ada kendala yang terlalu signifikan, cuman kendalanya adalah di saklar. Dan yang punya nih salah jumper nih, untung nggak jumper yang macam-macam, jadi nggak kebakar. Jadi posisinya tuh infonya baterainya sudah diganti. Awalnya itu ketika dipakai buat mendengarkan musik atau ketika karaoke itu langsung ngedrop. Jadi awal itu saya bilang baterainya itu sudah lemah dan diganti, dan ternyata mungkin kurang tahu ya penggantiannya, jadi akhirnya ya salah jumper. Nah, di sini untuk inputannya bisa dilihat 12 volt dan 7,6 untuk baterai. Jadi nanti kita akan ganti saja. Ini kan dia pakai yang double ya, double saklar ya. Jadi untuk inputan 12 volt dan 7,6 volt ini jalurnya terpisah. Jadi analisa saya mungkin karena inputan 12 volt ini nggak akan dipakai, jadi saya ganti karena memang stok adanya itu saklar yang biasa, yang single. Tinggal kita solder aja di yang 7,6 volt yang menggunakan baterai. Oke, nanti kalau misalnya saklarnya ini oblak, teman-teman bisa bisa ditambahi lem glue stick atau thermal glue ya. Ini kan kelihatannya oblak-oblak nih. Ini saya tambahin lem supaya nanti posisinya tuh steady, nggak bergerak-gerak. Oke, setelah kita lakukan penggantian saklar, kita tes saja. Di sini sudah ada masukan input dan ada reaksi ya. Cuma saya belum tahu ini apakah akan keluar suara. Nanti setelah ini mungkin kita akan cek di pemasangan speaker. Oke, kita akan lanjut ke pengetesan suara. Di sini port speakernya sudah saya masukkan ke lubang soketnya yang sesuai dengan peruntukannya, dan kabel receiver dari si Bluetooth. Oke, kita langsung coba ini Bluetoothnya dulu dengan menggunakan koneksi dari handphone. Dan Bluetoothnya memang sudah mengeluarkan signal. Tinggal kita pairing aja apakah akan terbaca. Jadi mudah-mudahan sih kendalanya hanya di saklar aja, jadi nggak perlu kita analisa yang lain. Oke, kita akan coba pairing. Di sini belum terbaca, dan kita akan coba lagi di pencarian. Oke, di sini sudah terlihat, dan kita coba koneksikan. Oke, sekarang sudah terkonek, bisa untuk play musik juga ya. Lalu kita akan coba cek bukan cek speaker. Kita akan coba cek mic-nya supaya nanti normal kembali. Oke, mulai ada reaksi juga di suara mic.
Tapi saya menemukan kendala lain di potensio volumenya itu nggak stabil ya. Jadi ketika akan diputar full dia terlalu tinggi dan dikecilin malah hilang gitu. Jadi menurut saya sih ini kotor ya. Tapi sebelum kita ganti, ini biasanya saya kalau kasusnya kayak gini saya cuci ya, dibersihkan dulu dengan menggunakan thinner. Kalau saya menggunakan thinner A, jadi nggak terlalu keras juga. Nah, teman-teman bisa menggunakan minyak kayu putih atau menggunakan WD-40, bisa bebas. Di sini saya menggunakan thinner, kemudian potensionya itu diputar-putar supaya nanti dia kerak-keraknya itu hilang atau bersih. Nah, bisa juga nih yang lain-lain juga dibersihkan sekaligus dibongkar ya. Kita cek satu persatu. Jadi yang dominan sih yang untuk kasus ini ya di bagian volume untuk mic-nya. Oke, setelah kita coba bersihkan dengan menggunakan thinner, kita cek lagi. Sini saya sudah cuci semua ya. Jadi sebelum kita ganti, kalau misalnya dicuci ini nggak ada reaksi ya mau nggak mau harus ganti potensiometernya. Oke, setelah kita melakukan pencucian di sini sudah mulai agak stabil ya, volumenya dikecilin terus bertambah. Nah, sebelumnya itu ketika setengah itu udah mati, kemudian ditambahin lagi lalu besar dan bunyinya kresek-kresek ya, mungkin itu saja ya. Oke, teman-teman, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, normal, tinggal dibungkus saja.